Yang pertama, pada masa pra-kemerdekaan. Pendidikan pada masa ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial. Tujuan pendidikan kolonial lebih mengarah pada kepentingan penjajah dengan menanamkan nilai dan norma masyarakat penjajah agar dapat ditransfer oleh penduduk pribumi dan menggiring penduduk pribumi menjadi budak dari pemerintah kolonial. Pendidikan agama Islam kurang diperhatikan dan hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas. Meski begitu, pendidikan agama Islam tetap berjalan melalui pengajian Al-Quran dan pesantren. Kedua, masa Orde Lama. Kurikulum 1947 menjadi kurikulum nasional pertama setelah kemerdekaan, meskipun secara praktik baru dilaksanakan pada tahun 1950. Pendidikan agama Islam diatur pelaksanaannya dalam SKB 2 Menteri tahun 1946. Kurikulum ini 1952 yang diprakarsai oleh Departemen Agama memberikan porsi 25% untuk pendidikan agama dan keseluruhan mata pelajaran. Ketiga, masa Orde Baru. Peralihan ke era Orde Baru berdampak pada perubahan kurikulum. Kurikulum 1968 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1964. Kurikulum 1975 berorientasi pada efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Pendidikan agama Islam pada kurikulum 1975 mendapatkan porsi 30% dengan adanya SKB 3 Menteri. Keempat, yaitu masa reformasi. Era reformasi ditandai dengan munculnya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pengembangan potensi peserta didik dalam kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Kurikulum 2006 atau KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan 1. Kurikulum 2013 berorientasi pada perwujudan pendidikan berkarakter dan berwawasan lokal. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pendidikan nasional sangat mempengaruhi pengembangan kurikulum PAI. Perubahan dalam kebijakan seperti penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka menciptakan kerangka kerja baru yang harus diadaptasi oleh institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, dinamika sosial dan budaya. Perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat juga berkontribusi terhadap perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Masyarakat yang semakin plural dan beragam memerlukan kurikulum yang mampu mengakomodasi perbedaan serta menanamkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat. Kemudian yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan kurikulum PAI untuk beradaptasi agar dapat memanfaatkan media pembelajaran modern. Ini termasuk penggunaan platform digital dalam proses pelajaran mengajar yang dapat meningkatkan ketertiban siswa. Kemudian yang keempat yaitu kualitas tenaga pendidik. Kompetensi dan pemahaman guru tentang materi agar sangat berpengaruh terhadap efektivitas kurikulum. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru perlu dilakukan agar mereka dapat mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu filosofi pendidikan. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum juga penting. Aliran-aliran filsafat pendidikan seperti progresivisme dan rekonstruktivisme dapat mempengaruhi pendekatan yang diambil dalam merancang kurikulum sehingga lebih relevan dengan kebutuhan siswa saat ini. Kemudian yang keenam yaitu partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan kurikulum PAI juga merupakan faktor penting. Masukan dari orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga agama dapat membantu menciptakan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
pada integrasi nilai Islam dalam teknologi digital. Kurikulum PAI berusaha mengintegritaskan nilai-nilai Islam dalam teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan efektif bagi generasi muda. Pemanfaatan media sosial dan konten digital menjadi bagian dari inovasi metode pengajaran. Yang kedua ada pembaruan kurikulum yang moderat dan inklusif. Kurikulum pendidikan agama Islam mengalami transformasi untuk mempersiapkan generasi muda yang menghadapi tantangan global dengan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama Islam secara moderat. Pendekatan baru ini menekankan menteri agar yang relevan dengan nilai-nilai universal Islam serta mengintegrasikan prinsip inklusivitas dan toleransi dan keadilan dalam konteks kehidupan modern yang beragam. Yang ketiga, adaptasi dengan perkembangan iptek. Kurikulum pendidikan agama Islam perlu mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu iptek, seperti metode pembelajaran berbasis teknologi untuk menciptakan perkembangan yang lebih interaktif dan relevan. Yang keempat, perkembangan kompetensi abad ke-21. Kurikulum pendidikan agama Islam didesain. Kurikulum pendidikan agama Islam didesain untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam 3 aspek utama. Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuannya adalah menciptakan siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Kurikulum juga mengedepankan pendidikan tematik dan interaktif, terutama pada pendidikan dasar, sehingga pembelajaran lebih menyeluruh dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.